Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungannya, sehingga kita dapat kembali belajar bersama di hari ini ya. Oke, baik. Hari ini seperti biasa kita akan mempelajari tentang pelajaran IPA, yaitu metode ilmiah ya. Cuma sebelum belajar, saya mau coba saya absen dulu nih. Absen dulu ya. Oke, langsung aja saya absen. Askar Danis masuk. Oke, hadir. Joanita masuk. Ya, berarti hadir semua ya. Oke, alhamdulillah nggak ada yang izin. Baik, pembelajaran kali ini kita akan mengulas kembali tentang metode ilmiah. Berarti ada metode yang bersifat ilmiah. Oke. Nah, sebelum ke materi, saya ingin melepaskan atau mengutarakan pertanyaan pemantik kepada kalian. Pertanyaan pemantiknya yaitu, benar nggak sih air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius? Benar nggak? Tahu benar dari mana? Dari mana kamu bisa bilang benar? Dari apa? Suhunya. Ya. Oke, jadi begini. Berkaitan dengan metode ilmiah, metode itu adalah cara ya. Cara atau katakanlah langkah di dalam penyusunan suatu karya atau hasil yang akan mendapatkan penilaian atau materi tertentu. Nah, otomatis penyusunannya pun harus melakukan langkah-langkah atau metode-metode yang sesuai. Seperti pertama, ada pengamatan nih ya, ada pengamatan. Kemudian perumusan masalah, kemudian hipotesis, kemudian merancang dan melakukan eksperimennya sampai nanti membuat pelaporan. Ya. Nah, itu. Jadi ketika ada pernyataan yang mengatakan bahwa air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius, itu memang katakanlah benar seperti itu. Tapi kita harus melakukan metodenya dulu atau melakukan langkah-langkah pengujian. Benar nggak sih air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius? Nah, kita harus punya bahan ujinya. Seperti apa kira-kira bahannya? Termometer. Oke, termometer. Kemudian kompor. Ya. Air. Nah, apa? Wajan. Ya, boleh. Nah, seperti apa sih percobaannya? Nah, tadi ada kompor buat pemanas ya. Kemudian wajan buat wadah dan air sebagai medianya. Serta termometer sebagai alat ukurnya. Ya. Seperti itu kan? Nah, sehingga kalau orang bilang air mendidih 100 derajat Celcius, ya udah buktikan. Tuh semua alat peraga di istilahnya semua dilakukan tuh langkah-langkahnya. Nah, setelah itu nanti ketahuan. Ketika katakanlah suhunya di situ di termometer ya, kamu lihat suhunya misalkan 100 derajat Celcius. Benar nggak sih udah mendidih? Atau jangan-jangan 100 derajat Celcius itu baru buih-buih kecil aja yang baru muncul di panci atau penguapan-penguapan kecil. Nah, itu nanti bisa terbukti. Setelah itu baru nanti dilakukan pelaporan untuk menyusun hipotesisnya. Nah, itu yang dinamakan dengan metode ilmiah. Oke, lanjut. Di sini yang saya ulas adalah sainsnya. Oke, di sini sains adalah mata pelajaran yang mempelajari alam semesta dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya secara sistematis, teratur, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, yang tadi saya sampaikan, kalau orang bilang air mendidih 100 derajat Celcius, ya tadi harus
Dilakukan pembelajaran secara sistematis yang teratur dan dapat dibuktikan pembenarannya. Jadi, oh iya benar ternyata air itu mendidih di 100 derajat Celcius. Nah, kalian udah melakukan eksperimen sehingga bisa menuliskan pelaporannya. Ya. Oke, nanti akan saya kasih contoh. Saya kasih contoh untuk video. Misalkan tadi katakanlah segala sesuatu berkaitan dengan sains. Di sini saya mengambil listrik statis. Listrik statis, ya pasti penemu listrik statis atau seperti apa sih awal mula ditemukannya listrik. Nah, itu pun sebuah kajian dalam metode ilmiah di bidang sains. Ya. Oke, baik. Berikut saya sajikan video tentang listrik yang ditemukan pertama kali secara tidak sengaja. Ya. Temanya itu. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang penelitian asal Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Dia pertama kali mengetahui listrik karena mengamati batu ember yang digosokkan ke kain wol akan menarik bendarinya di dekatnya. Kejadian tersebut adalah contoh listrik statis. Namun, pada saat itu dia belum mengetahui peristiwa apa itu dan kenapa bisa demikian. Inilah yang menjadi awal pemikiran penemuan listrik. Tahun 1700-an, penelitian fenomena batu ember ini dilanjutkan pada tahun 1733. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama William Gilbert dan akhirnya berhasil menemukan listrik. Penelitian itu menemukan fenomena yang disebut elektrik yang diambil dari bahasa Yunani elektron yang berarti batu ember. Dari peristiwa itu, Gilbert meneliti lebih lanjut tentang listrik dan magnet. Orang ketiga yang meneliti listrik adalah Charles Bouvai pada tahun 1739. Ia berasal dari Perancis. Hasil penelitian kali ini adalah bahwa listrik terdiri dari muatan negatif dan positif. Selanjutnya, salah satu peneliti listrik yang terkenal adalah Benjamin Franklin. Dia adalah ilmuwan dari Amerika. Pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan menerbangkan layang-layang dengan kunci besi ke langit yang sedang banyak petir. Petir menyambar kunci besi tersebut dan memercikan aktivitas. Percikan tersebut mengenai tubuh tangannya. Oleh karena itulah, ia yakin bahwa itu adalah. Namun pertanyaannya, bagaimana listrik tersebut dapat digunakan dengan aman untuk masyarakat di rumah? Tahun 1800-an, para peneliti masih kesulitan untuk membuat sumber listrik. Pada tahun 1800, penelitian dilanjutkan oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan dari Italia. Volta mencelupkan kertas ke dalam air garam, kemudian menempatkan besi dan tembaga pada kedua ujung kertas tersebut. Ternyata reaksi kimia tersebut mampu menghasilkan listrik. Inilah awal mula penemuan sel listrik. Dengan menghubungkan lebih banyak sel listrik tersebut, Volta berhasil membuat baterai sebagai sumber listrik. Karena penemuannya yang luar biasa, namanya diabadikan dalam satuan volt untuk mengukur perbedaan tekanan listrik. Selanjutnya, pada tahun 1831, Michael Faraday menemukan hal lain. Faraday adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang menemukan bahwa listrik bisa dibuat dengan mengalirkan magnet dekat dengan kawat tembaga. Ini merupakan penemuan besar. Hampir semua peralatan listrik yang kita gunakan saat ini tersusun dari magnet dan kabel tembaga, baik generator listrik atau motor listrik. Generator listrik adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sedangkan motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Inilah sejarah penemuan listrik sebelum mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar seperti saat ini. Oke, baik. Dari video tersebut ada beberapa hal yang bisa kita pahami, ya, yaitu asal mula atau awalnya penemuan listrik, ya, sehingga bisa dipergunakan dengan baik seperti sekarang ini. Ya. Walaupun tadi itu pada dasarnya listriknya itu hanya listrik statis, ya. Tahu listrik statis itu kayak gimana? Jadi seperti gini, contohnya yang paling gampang membuat listrik statis dengan penggaris plastik. Pernah nggak kalian nyoba garis plastik digasih-gasihkan ke kain baju deh? Pokoknya kain baju atau yang bagus itu kain wol, digosok-gosokkan, kemudian kamu dekatkan dengan potongan kertas. Nah, pernah nggak kalian nyoba tuh? Itu akan membuat kertasnya itu tertarik secara pokoknya menempel gitu ya. Tertarik secara langsung. Jadi seolah-olah kertasnya ikut-ikutan. Atau kalau kalian coba ke bulu
tangan kalian. Itu kamu tempel dulu tangannya, kelihatan kayak ada yang ketarik pada berdiri gitu. Nah, itu hakikat awal dari listrik. Kaitannya dengan materi, kalau listrik tersebut tidak dikaji dan dipelajari secara kontinu atau berlanjut, otomatis nggak akan bisa digunakan seperti sekarang ini karena keterbatasan ya. Apa itu listrik dan kayak gimana? Nah itu kan tadi awalnya dari tahun 600 Masehi, dari awal mulanya gitu, sehingga kesininya terus dilakukan pengembangan dan kajian-kajian sehingga bisa digunakan seperti sekarang ini ya, atau listrik modern yang sekarang ini. Nah dari sini saya ingin membuat pemahaman tentang hakikat pembelajaran sains. Sains adalah mata pelajaran yang mempelajari alam semesta dan segala gejala yang terjadi di dalamnya secara sistematis, teratur dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah ini hakikatnya dari sini. Nah bidang-bidangnya sains itu ada IPA, fisika, kimia, biologi. Dan juga berkaitan dengan astronomi, yaitu ilmu yang berkaitan dengan biologi, astronomi dan cuaca dan iklim. Oke, coba salah satu dari kalian ingin membaca dan memahami materinya. Saya ingin kalian membaca teks tersebut. Sains. Coba sama kamu siapa namanya? Latifa, coba bacakan sains. Sains adalah pelajaran yang mempelajari alam semesta secara gejala yang terjadi di dalamnya secara sistematis, teratur dan dapat dibuktikan kebenarannya. Baik. Kemudian bidang sains saya ingin dibacakan oleh teman yang lainnya. Siapa yang belakang namanya? Ya, oke. Silakan Astrid dibacakan apa sih bidang sains, terdiri dari apa aja? Bidang sains IPA, ilmu pengetahuan alam, gabungan dari fisika mempelajari benda energi dan interaksinya. Contoh gaya gerak, listrik dan cahaya. 3. Kimia, mempelajari zat, struktur, sifat dan perubahannya. Contoh campuran reaksi kimia, asam basa. Nomor 4. Biologi, mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya. Contoh sel, ekosistem, kekeragaman hayati. Nomor 5. Kadang juga disentuh sedikit ilmu bumi dan antariksa, geologi, astronomi, cuaca, dan iklim. Oke, baik, cukup. Nah, saya harap yang lain juga cukup jelas ya, karena nanti saya akan mencoba kalian untuk mengulang kembali atau membacakan kembali bidang itu apa aja sih sains. Siswa dipersilakan untuk mengucapkan kembali bidang-bidang sains. Nah, saya minta pertama, kamu Lydia, tadi bidang sains ada berapa tadi? Pertama ada ya IPA, fisika, biologi, ya, oke, sampai ke astronomi ya. Bidang-bidang sains. Oke, yang lain paham semua ya? Kurang jelas, paham apa enggak? Paham. Baik, biar nggak stres kita ice breaking dulu deh. Oke, terima kasih. Oke, baik. Berikutnya saya sampaikan setelah kalian amati dan kalian simak materi yang sudah ada. Sekarang saya ingin kalian melakukan sebuah pengamatan atau percobaan ya. Berhubung kita persingkat atau kita perkecil ruang lingkupnya karena emang harusnya di laboratorium. Nah, anggaplah laboratoriumnya saya pindahkan ke laptop. Nanti akan saya berikan sebuah video
kalian mengkaji dan mengisinya di lembar kerja peserta didik. Saya bagi menjadi 6 kelompok aja deh, atau katakanlah satu baris menjadi 2 kelompok ya. Oke, saya bagi kelompok untuk melakukan sebuah percobaan. Dan percobaannya kamu kerjakan di lembar kerja peserta didik ya. Ini 1, 2, 3 jadi satu kelompok. 6 orang satu kelompok ya. Oke, kamu boleh berhadapan ke sana. Oke, sini kelompok berikutnya. Kasih nama kelompok. Nah, madep sana, madep belakang. Kamu temannya tadi. Oh, iya udah, kamu berdua aja situ kelompok itu. Sini kamu kelompoknya. Ya, kamu ke belakang ya. Yang kalian praktekkan adalah penyerapan. Ya, jadi kita berlatih LKPD-nya adalah apa yang terjadi pada batang seledri yang dimasukkan ke dalam air berwarna. Nah, berikut yang harus kita kerjakan di lab. Berhubung kita persingkat, labnya saya pindah ke YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikum IPA kelas 3H dengan judul uji coba penyerapan air. Di sini kita sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu ada seledri 4 gelas yang sudah kita namanya ABCD, ada cutter, spidol permanen, penggaris, warna, dan air sedikitnya. Langkah pertama, kita memasukkan air sebanyak 60 ml ke dalam masing-masing gelas. Pertama kita masukkan ke gelas B dan terakhir ke gelas A. Oke, cukup itu videonya. Nah, kamu tuliskan eksperimennya di kolom ini. Dalam 0 menit apa yang terjadi? Nah, misalkan 0 menit tidak terjadi apa-apa, kamu tulis seperti itu. Warna batang pada air biasa. Air biasa itu air yang nggak dikasih warna, ya. Kemudian yang sebelahnya kolom warna batang pada air berwarna. Tadi kan berwarna merah, ya. Oke, tulis 0 menit tidak terjadi apa-apa pada kedua-duanya. Kemudian yang bawahnya ada 10 menit. 10 menit ada kan kolom 10 menit. Nah, kamu isi tuh air biasa. Misalkan terlihat tapi samar-samar, misalkan karena air biasa putih, ya. Kemudian air berwarna, terlihat air mulai naik 1 cm misalkan. Seperti itu, tulis. Dan seterusnya, yang bawah 20 menit berarti naik jadi 2 cm. 30 menit naik 3 cm, seperti itu. Oke, kolomnya dilengkapin. Tambah lagi naik jadi 4 cm. Ya, mulai. Di lembar tersebut pengamatan sains sekalian. Ya, sudah. Mulai naik 1 cm, air berwarna merah. Ya, dia mulai naik tapi airnya tidak terlihat. Mulai naik tapi airnya tidak terlihat. Kalau yang sebelah sini mulai naik 1 cm berwarna merah. Mulai naik 1 cm berwarna merah. Mulai naik 1 cm berwarna merah. Sini saya dapat refleksikan bahwa seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kemudian peserta didik pun berpartisipasi secara aktif, ya. Dan tidak ada yang mengalami kesulitan kan dalam pengamatan ini, ada kesulitan? Ya, baik. Sekarang setelah refleksi guru, saya ingin melakukan refleksi siswa. Menarik, apa sih pendapat kalian, refleksi kalian tuh? Perasaan kamu selama pembelajaran seperti apa gitu? Perasaan kamu selama pembelajaran seperti apa? Dan kemudian dalam pembelajaran ini kamu belajar tentang apa?
perasaan kamu, saya senang sekali. Refleksinya, saya senang dan sangat senang dan menyenangkan. Itu oleh Khairul Amadilo. Kemudian Ataya komentar metode ilmiah dan sains. Oke. Kemudian Hasbi senang bisa mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan. Oke, bagus ya, cukup. Untuk pembelajaran kali ini mungkin cukup sekian ya. Dan di sini banyak beberapa hal yang harus kita kaji ulang, dan untuk kedepannya kita akan usahakan untuk lebih maksimal lagi memanfaatkan segala sesuatu dan potensi yang ada di sekolah untuk belajar kita. Baik, saya rasa cukup sekian ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.